Baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, this won't be enough this time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas TOEFL structure. Pada skill 9 kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang non-clause atau anak kalimat. Clause itu adalah anak kalimat yang berfungsinya sebagai kata benda. Berbicara tentang non-clause, teman-teman, ada yang perlu kita perhatikan. Non-clause itu tidak luput dari penggunaan non-clause connector. Nah, jadi penggunaan non-clause itu harus terdapat yang namanya connector atau penghubungnya. Nah, dia itu bisa dalam bentuk WH, pada contoh misalkan what, when, where, why, dan how. Kemudian, non-clause connector itu juga bisa dalam bentuk whatever atau whenever. Kemudian juga bisa dalam bentuk whether dan if. Kemudian bisa juga dalam bentuk that. Jadi, itu adalah non-clause connector yang sering digunakan untuk menghubungkan non-clause dengan anak kalimat dan induk kalimat ya. Nah, di bawahnya teman-teman, non-clause itu secara umum, dia itu berfungsi bisa jadi sebagai objek, dan dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Pada contoh yang ada, I know what you did. Nah, kalau fungsinya sebagai objek, maka letaknya adalah setelah verb. Jadi kan pola kalimat tuh cukup dasar, ada subjek, ada verb, dan ada objek. Nah, di sini subjeknya adalah I, know-nya adalah verb, kemudian what you did ini fungsinya sebagai objek dalam bentuk non-clause, di mana polanya cukup simpel, yaitu terdapat non-connector, kemudian terdapat subjek dan verb. Jadi, I know what you did. Seperti itu. Yang di bawah, teman-teman, non-clause itu juga bisa berfungsi sebagai subjek. Di mana jika dia berfungsi sebagai subjek, maka non-clause konektornya itu akan berada di awal. Pada contoh, what you did was wrong. Pada kalimat ini, non-connector itu adalah what, dan subjeknya adalah you, dan did-nya adalah verb. Dan what you did ini, teman-teman, fungsinya sebagai subjek, dan kata kerja kita adalah was. Atau di situ, what you did was wrong. Nah, jadi polanya cukup simpel, yaitu terdapat non-connector, subjek, dan verb. Terdapat non-connector, subjek, dan verb. Pada contoh yang lain, kita lihat contoh berikutnya di sini, I know when he will arrive. Nah, teman-teman, di sini yang pertama itu fungsinya sebagai non-clause-nya berfungsi sebagai objek, di mana subjeknya adalah I dan know-nya adalah verb. Ini adalah kalimat utamanya, dan when he will arrive ini disebut dengan non-clause yang fungsinya sebagai objek, di mana polanya gampang, terdapat non-connector, subjek, dan verb. Ingat ya, subjek dan verb. Nggak boleh kebalik, verb dan subjek. Tidak bisa seperti itu. Nah, yang di bawah juga sama, teman-teman. I am concerned about when he will arrive. Jadi, setelah di sini fungsinya sebagai OP atau object of preposition. Tetap ya, fungsinya sebagai objek. Kita tahu di sini adalah I adalah subjek, kemudian am concerned adalah verb, kemudian about when he will arrive ini disebut dengan object of preposition, dan dia merupakan non-clause yang berfungsi sebagai OP atau object of preposition. Nah, yang di bawah fungsinya sebagai subjek, tetap ya, terdapat non-connector, subjek, dan verb. Kita cek, when adalah non-connector, he adalah subjek, will arrive adalah verb. Dan kalimat utamanya adalah subjeknya adalah when he will arrive, fungsinya adalah sebagai subjek, dan verbnya adalah is. Seperti itu. Jadi gampang teman-teman, kalau dia fungsinya sebagai subjek, maka terdapat non-connector, subjek, verb, baru kata kerja. Namun jika dia berfungsi sebagai objek, maka setelah subjek dan verb utama, itu terdapat objek dalam bentuk non-connector, yaitu terdapat subjek dan verb. Gampang ya? Kita cek soal nomor 1. Blah 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 was late, caused many problem. Kita cek di sini teman-teman, cause many problem adalah kata kerja.
Kemudian was juga kata kerja. Dengan demikian teman-teman, kita bisa asumsikan ini merupakan main verb atau kata kerja utama. Nah, jika ini kata kerja utama, maka ini akan menjadi anak kalimat. Nah, berarti kalau ada verb, berarti kita kehilangan subjek. Berarti di sini kita kehilangan subjek secara garis besar dalam bentuk non-clause. Jadi kalau dalam bentuk non-clause, teman-teman, berarti di sini kita butuh yang namanya non-connector, saya sikat dengan NC, kemudian terdapat subject dan verb. Nah, teman-teman, di sini verbnya sudah ada, yaitu adalah was. Dengan demikian, kita butuh jawaban non-connector dan subject. Kita cek A, B, C, dan D, teman-teman. Di sana cuma ada satu non-connector, yaitu adalah that. Dengan demikian, jawaban B, C, dan D sudah barang tentu salah. Nah, kita lihat setelah non-connector itu terdapat yang namanya he yang fungsinya sebagai subjek. Berarti jawaban paling tepat itu adalah yang A. That he was late caused many problems. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sort of health risks. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita udah tahu di sini scientist adalah subjek kita. Are beginning itu adalah kata kerja kita. Nah, dengan demikian sudah ada subjek dan verb dan terdapat OP di sini object of preposition. Berarti di sini kita kehilangan non-clause dalam bentuk object of preposition. Nah, sama ya teman-teman, yang namanya non-clause itu tadi dia terdapat NC atau non-connector, kemudian terdapat yang namanya subject dan verb. Nah, trigger adalah kata kerja. Dengan demikian kita sudah dapat kata kerja, berarti di sini kita juga kehilangan non-connector sama subject. Kita cek, yang ada non-connector itu hanya pilihan C dan D, yaitu how ya. Nah, dengan demikian jawaban A dan B udah barang tentu salah. Nah, kita cek apakah jawabannya C atau yang D. Nah, kalau kita cek yang C itu how noise pollution. Kalau yang B itu how noise pollution can. Nah, kalau kita cek yang jawaban yang C, teman-teman, memang di sana terdapat non-connector, yaitu adalah how, kemudian terdapat noise pollution, yang bisa saja berfungsinya sebagai subjek. Hanya saja, kenapa jawaban C ini tidak bisa kita pilih, teman-teman? Kalau noise pollution yang kita ambil pilihan yang C, maka triggernya di sini harus ada S. Jadi, how noise pollution triggers different sort of health risks. Nah, berhubung di sini, teman-teman, tidak ada S pada trigger, maka jawabannya nggak bisa yang C. Kenapa harus ada S? Karena noise pollution itu kan tunggal ya. Kata gantinya adalah it. Jadi jawabannya tidak bisa yang C. Dengan demikian, jawaban paling tepat itu adalah yang D, yaitu how noise pollution can trigger different sort of health risks. Di mana can trigger itu adalah kata kerjanya. Gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Blah 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 have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ada is mandated, yaitu adalah verb. Dengan demikian, sebelumnya semuanya adalah subjek, ya toh. Jadi, bla 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 sampai training, teman-teman, itu adalah subjek. Nah, berhubung sudah ada verb, berarti itu adalah subjek. Nah, di sini kita berarti kehilangan kalau dia fungsinya sebagai subjek non-connector, tadi kita membutuhkan yang namanya, benar sekali, kita butuh yang namanya non-connector, kemudian kita butuh subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini kita sudah punya verb, yaitu adalah have, mempunyai, dan dengan demikian kita berarti hanya kehilangan non-connector dan subjeknya saja. Kita cek pilihan A, B, C, dan D, teman-teman, yang ada non-connector cuma pilihan yang C. Dengan demikian jawaban paling tepat itu adalah C, di mana non-connectornya adalah that. Jadi, that all police officer, ini adalah subjeknya, ini adalah NC-nya, verbnya adalah have. Jadi, that all police officer have at least 4 hours of hazardous material response training is mandated by federal law. Jadi, jawaban paling tepat di sini adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4.
In 1988 Advanced Officer Training Program, Samson developed a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever blah 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 feasible. Teman-teman, kita langsung lihat di sana, cek cepat aja ya. Di sana ada whenever, di mana ini adalah dalam bentuk non-clause, dan kita membutuhkan yang kita butuhkan di sini berarti adalah subject dan verb, karena kita sudah ada yang namanya NC atau non-connector. Dengan demikian, yang hilang ya di sini adalah subject dan verb. Kita cek di sana yang ada subject dan verb itu adalah pilihan yang A dan pilihan yang D. Kalau is saja berarti it, dan has saja berarti itu adalah kata kerja atau verb, maka jawabannya salah. Nah, whenever it is feasible atau it has feasible, teman-teman. Nah, kita lihat feasible itu adalah kata sifat. Dengan demikian, di sini kita butuh tidak boleh menggunakan has ya, karena kalau di depan has itu adalah biasa kata kerja atau kata benda, maka kalau seandainya di sini kata sifat, kita butuhnya adalah to be. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Whenever it is feasible. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Optimism often become the sole reason why can we cope with problem in life. Jadi kita cek teman-teman di sini kita diminta menentukan mana pada pilihan ini yang salah gitu ya. Nah, kita cek optimism itu subjek tunggal ya. Often adalah kata keterangan, adverb ini adalah subjek, ini adalah adverb, dan becomes ada s ya, benar karena optimismnya itu kata gantinya adalah it dan dia tunggal, maka verbnya harus pakai s, berarti optimism often becomes, itu sudah benar. The sole juga tidak ada yang salah teman-teman, karena di sana the sole reason di sini adalah adjective dan reason adalah kata benda, ini adalah non phrase menggunakan kata the, juga tidak ada yang salah. A dan B sejauh ini masih benar. Why can we cope with problem in life? Teman-teman, kalau kita cek di sini ya, why can we cope with? Nah, kalau kita cek tadi, why itu adalah non-connector. Nah, seharusnya kita butuh subject dan verb, bukan verb dulu ya, ada can. Seharusnya di sana yang benar adalah why we can cope with problem in life. Jadi, di sini jawabannya sudah dapat, yaitu adalah yang C sebagai jawaban yang salah. Seharusnya adalah optimism often become the sole reason why we can cope with problem in life. Seperti itu. Baik teman-teman, 5 soal sudah kita bahas. Semoga pembahasan soal ini membantu buat teman-teman untuk memahami non-clause. Dan minggu depan atau pada pertemuan berikutnya kita juga akan berbicara tentang non-clause kembali pada skill 10. Sampai jumpa pada skill 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.